Hari ini kita akan bicara tentang kedudukan gereja terhadap politik. Nas kita dari Roma 13 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saya kadang-kadang berpikir juga, ini bagaimana yang korup? Bagaimana kalau otoriter? Bagaimana kalau pemerintah yang jahat? Apakah dia berasal dari Allah? Tapi berdasarkan ini, ayat ini tidak hanya berkata pemerintah yang baik, tapi pemerintah-pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Dalam sejarah bangsa Israel, beberapa kali Allah mengangkat raja yang bejat moralnya untuk memimpin bangsa itu. Raja yang tidak takut akan Tuhan. Mengapa? Karena kejahatan bangsa itu yang sudah tidak peduli Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka, mengangkat pemimpin juga yang jahat. Sehingga akhirnya mereka dikalahkan, mereka dihukum, sampai mereka bertobat dan kembali kepada Allah, dan Allah pulihkan mereka. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin tegaskan hari ini, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah berdasarkan firman Tuhan ini. Lalu bagaimana Pak kalau ini pemerintah yang korup? Bagaimana kalau pemerintah yang tidak benar dan sebagainya? Wajah pemerintah itu adalah wajah bangsa ini. Wajah gereja, pemimpin gereja adalah wajah dari anggota gerejanya. Siapa yang kita pilih akan menentukan wajah negeri ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga menghormati pemerintah serta hak yang dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini kaisar. Dalam Lukas 20 ayat 25, pada waktu itu orang Saduki, orang Farisi datang dengan tujuan menjebak Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, bolehkah membayar pajak kepada kaisar? Lalu kalau Yesus bilang tidak boleh, pasti mereka akan laporkan dia ke pemerintahan Romawi sebagai orang yang memberontak. Kalau dia bilang boleh, ya mereka akan beranggapan bahwa dia menihilkan pemahaman orang Yahudi tentang Allah. Tetapi Yesus karena dia Tuhan, dia punya hikmat untuk menjawab mereka. Lalu dia minta supaya keping uang itu, dinar, dibawa kepadanya. Lalu dia tanya, gambar siapakah yang ada di uang itu? Mereka katakan gambar kaisar. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi kaisar dan Allah itu punya porsi masing-masing. 1 Petrus 2 ayat 17, firman Tuhan berkata, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Artinya Alkitab dan Yesus sendiri menghargai, menghormati kedudukan dan peran serta hak pemerintah. Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana kalau bisa lahir pemerintah yang korup, pemerintah yang tidak bermoral? Sebenarnya bukan salah dia, tetapi salah orang yang memilihnya. Itu mencerminkan wajah kita. Siapapun pemimpin bangsa ini akan mencerminkan wajah daripada penduduk negeri ini. Bapak Ibu Saudara kasih, dalam pemilihan pengurus-pengurus gereja juga hari ini, nanti kita akan bicara, kita sudah mirip-mirip politik di luar. Kalau mau jadi ini harus ada peluru. Lalu nanti setelah terpilih baru kita katakan, nyesal dulu milih dia, gini. Jangan nyesal. Kamu kan dipilih karena ada uang bensin, kamu dipilih karena ada baju seragam. Ya kan? Itu. Bapak Ibu Saudara kasih, wajah pemimpin mencerminkan wajah rakyatnya. Apalagi dalam negara demokrasi seperti hari ini. Artinya, selama berada di dunia ini, gereja dan orang Kristen memiliki tanggung jawab yang sama terhadap Tuhan dan terhadap pemerintah, dalam hal ini negara. Jadi tidak benar kalau ada gereja yang mengajarkan kita anti politik, kita anti pemerintah, kita anti kebijakan dan sebagainya. Karena Alkitab memberikan kepada kita, Yesus sendiri menghargai hak sebagai hak kaisar dan juga menghargai hak sebagai haknya Allah.
Pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Jangan senang dulu yang ada di eksekutif pemerintah. Karena kalau Allah bisa mengangkat, Allah juga bisa pecat. Nanti kita akan ketemu itu. Seharusnya pemerintah sadar bahwa dia mewakili Allah. Pada waktu dia dipilih melalui proses politik, dia jadi bupati, dia jadi gubernur, dia jadi pejabat. Dia tidak lagi mewakili sukunya, mewakili partainya, tapi mewakili Allah untuk seluruh rakyatnya. Dan ini yang kurang di negeri ini. Kadang-kadang kan kita ini kan ditanya, mau bantu Pintelok. Berapa banyak kemarin kita suara dapat di Pintelok ya? Kalau banyak, bantu. Kalau tidak banyak, jangan bantu. Kalau tanya dengan saya begitu, saya bilang tidak usah bantu saja. Karena orang seperti ini bukan mewakili Allah. Dia mewakili perutnya. Dia mewakili keinginan politiknya. Bapak Ibu Saudara kasih, yang diangkat nanti jadi DPR, jadi pemerintah, ingat baik-baik. Proses politik memang membuat Anda berjuang. Tapi waktu Anda diangkat, Anda mewakili pemerintah yang daripada Allah. Amin. Jadi jangan kita ini dari malah mikirkan anak bini kita, cucu, segala ada menjadi kita. Dan itu yang mengkerdilkan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, untuk menentukan kedudukan gereja terhadap politik, kita harus memahami arti pemerintah, politik, dan partai politik. Kita harus bisa memisahkan tiga hal ini, ya, pemerintah, politik, dan partai politik. Ini kayak kita di, ya enggak apa-apa ya. Yang pertama, pengertian politik. Banyak ahli yang mendefinisikan politik, tetapi saya merangkumnya dengan pengertian secara umum. Secara umum, politik diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mendapatkan kekuasaan, untuk memimpin dalam masyarakat. Jadi politik itu, proses politik nanti kita akan lihat adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan legitimasi, untuk mendapatkan hak, untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat. Dan masyarakat ikut andil. Jadi peristiwa politik, proses politik yang sehat itu pasti melibatkan masyarakat. Masyarakat ikut andil. Bukan hanya ditentukan kadesnya, mohon maaf Pak Kades ya, bukan hanya ditentukan Pak Camatnya. Itu. Kadang-kadang ada camat, kalau tidak ada itu. Jadi melibatkan masyarakat untuk terlibat, ambil andil dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan dalam memilih pemimpinnya. Itu sebabnya hari ini saya ingin sampaikan, tidak ada pesan dari KPU, tetapi saya ingin sampaikan bahwa melalui pemilihan yang kita lakukan ini, sebenarnya Tuhan sedang memakai kita masing-masing, satu suara kita, untuk kita menentukan pemimpin yang akan memimpin ke depan. Oleh sebab itu jangan mau dibayar 200.000, 500.000. Suara saya dibayar berapapun saya tidak akan kasih. Ya, saya sendiri akan coblos di sana berdasarkan yang saya pilih dan saya doakan. Jangan bilang saya memang termasuk orang yang dicap tidak pandai politik, anti politik oleh rekan-rekan hamba Tuhan, bukan kalian. Karena kan kita tidak izinkan orang kampanye di sini, ya kan? Dibilang anti politik. Kita mengikuti politik, kita mempelajari hari ini. Saya dengan anak kami rela setiap saat kita lihat ini perkembangan politik. Satu saat kami dua ditegur mamanya, beribut kami dua, beribut bukan kami analisa ini. Ngapain dua ribut benar paham ke itu katanya. Wih, saya bilang jangan begitu. Satu suara kita ini itu akan berpengaruh bagi negeri ini. Walaupun mungkin dibuang orang ke parit pun tidak masalah. Tapi yang penting kita sudah lakukan bagian kita. Amin. Jadi jangan ada yang bilang golput, terserah sudahlah. Ya, karena ini tanggung jawab yang Allah berikan. Kita terlibat. Suara saya penting. Jadi kalau orang-orang yang menyuap saya, berapa waktu lalu saya sempat diminta oleh KPU untuk memberikan ceramah tentang pandangan Kristen tentang politik uang, tentang suap. Saya bilang kalau disuap berapapun banyaknya, itu orang itu mematikan kamu. Saya orang yang paling tidak suka disuap. Kalau masih bisa pakai tangan, saya makan pakai tangan. Karena kalau udah disuap ini kan tinggal ngadangin dia mulutnya kan di rumah sakit. Jadi kalau Anda disuap berapapun nilainya, orang itu sebenarnya sudah menghina kamu. Ya kan? Ada yang mau disuap? Yang penting ada uang minyak, jadi diam kata. Kapagi. Ini kan kita melecehkan diri kita. Bagi saya tidak masalah. Ya, saya akan bawa istri dan anak kami karena dia sudah bisa punya pilih untuk kami coblos. Walaupun nanti setelah quick count-nya kita lihat kalah yang kita tidak apa-apa.
Karena suara ini berarti, suara ini berguna. Oleh sebab itu kita punya kebanggaan karena Tuhan melibatkan kita dalam proses pengambilan keputusan ini. Jadi jangan ada kita yang apatis, jangan kita ada yang mau golput, ada kita terserah kianlah. Siapapun presidennya aku tuh beladangga kata. Tidak bisa. Bapak Ibu Saudara kasih, ini yang pertama. Jadi setiap pengambilan keputusan melibatkan masyarakat di dalamnya. Pemerintah, apa itu pemerintah? Pemerintah adalah orang-orang yang dipilih dan dihasilkan oleh suatu proses politik. Jadi tadi proses politik ini kan ya mulai dari pendaftaran bakal calon dan debat macam-macam ya, akhirnya ceplos, itulah proses politik. Dan hasil daripada proses politik ini melahirkan pemerintah. Nah, pemerintah adalah orang-orang yang dipilih dan dihasilkan oleh suatu proses politik yang oleh karenanya diberikan wewenang. Ya, jadi pemerintah itu tidak bisa apa-apa dia kalau tidak diberi wewenang untuk memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, luar biasa kita sebenarnya. Kita yang menentukan, bukan dia yang menentukan. Di dalam proses politik itu, di dalam proses politik itulah terdapat partai-partai politik. Jadi tadi ya politik, pemerintah yang dilahirkan oleh proses politik, dan partai-partai politik yang ada di dalam proses politik itu. Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah organisasi yang stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan kekuasaan. Tujuan selanjutnya adalah penguasaan pemerintahan dan memberikan manfaat bagi anggota partainya. Itulah partai politik. Jadi partai politik ini suatu organisasi untuk merebut, mendapatkan kekuasaan, nanti memanfaatkannya serta mempertahankan kekuasaan itu, tentu tujuannya untuk kepentingan partai. Itu sebabnya mewanti-wanti kawan-kawan para pendeta yang mau memperbaiki negeri ini dengan jadi DPR, saya ingatkan pada mereka, tidak bisa. Kamu tidak ikut kata partai, kamu akan recall, kamu akan diganti. Ikut kata partai belum tentu sesuai dengan maksud Tuhan. Biarkan jemaat kita yang Tuhan panggil ke sana. Jangan lalu kita turun gunung, ya, apalagi mandi lumpur begitu ya. Itu. Ini hukumnya partai politik. Jadi hukum partai politik itu adalah bertujuan merebut, mempertahankan kekuasaan dan selanjutnya penguasaan pemerintahan dan memberikan manfaat bagi anggota partainya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal inilah gereja dan para pemimpin gereja harus bijak. Ingat baik-baik, gereja sebagai organisasi dan para pemimpin gereja harus bijak. Tidak ada yang salah dengan politik sebagai polisi atau kebijakan yang memberikan andil, kesempatan atau hak bagi gereja dan warga gereja dalam proses menentukan pemimpin dan kebijaksanaan pemerintahan. Tidak ada yang salah dengan itu. Jadi tidak boleh kita katakan gereja anti politik sampai di sini. Tetapi akan sangat berbahaya apabila gereja dan pemimpin gereja, sekali lagi gereja dan pemimpin gereja secara organisasi sudah terseret dalam politik sebagai partai. Ini akan berbahaya. Kalau saya sebagai pendeta, gembala sidang, saya pilih partai ini, Pak Paulus pilih partai ini, Bung Geo pilih partai ini, bertiga aja kami beribut, apalagi dengan jemaat. Begitu kan? Jadi ini dia. Nah, jadi akan sangat berbahaya apabila gereja dan pemimpin gereja secara organisasi sudah terseret ke dalam politik sebagai partai yang bertujuan untuk merebut, memanfaatkan dan mempertahankan kekuasaan. Dalam area ini hanya ada menang atau kalah. Dalam area persaingan politik ini hanya ada menang atau kalah, memerintah atau diperintah, mayoritas atau minoritas. Jadi tidak ada pilihan lain. Kalau tidak menang ya kalah. Lalu bagaimana kalau kita menang? Happy tidak kita? Tidak. Nanti kita akan lihat. Tidak ada jaminan kalau kita menang. Sekarang kan banyak hamba Tuhan yang bilang, kami dulu yang mendudukan, kami dulu kampanye itu dia. Sekarang siapa suruh? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada jaminan bahwa gereja akan mengalami kebahagiaan kalau gereja bersama yang menang atau yang memerintah.
dan akan menjadi ancaman besar bila gereja bersama kelompok yang kalah. Begitu ya. Akan jadi ancaman besar. Begitu lihat muka kita, tuh pendukung tuh dulu. Ya, ini dia. Tidak ada salahnya karena adat politik kan begitu. Partai politik begitu. Dalam politik partai tidak ada teman abadi dan tidak ada lawan atau musuh abadi. Kita lihat di layar kaca hari ini. Pilpres 5 tahun yang lalu, wah, saling caci maki, celah mencela. Oh, hari ini jadi kawan, dipuja-puji. Dan tidak mungkin pendeta begitu kan? Karena Yesus saja katakan, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Begitu. Jadi kalau hari ini saya tidak ikut-ikutan begitu, boleh bilang saya bodoh, tetapi ini dasarnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam aturan politik, persaingan politik, tidak ada teman abadi dan tidak ada lawan abadi atau musuh abadi. Yang ada itu adalah kepentingan abadi. Ya, kepentingan saja. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Partai politik bergerak sesuai dengan kepentingannya. Jadi dia akan bergerak mengejar apa yang menurut dia penting. Saat ini kita penting, belum tentu dalam waktu selanjutnya. Ya kan? Saya jadi gembala pintu elok. Luar biasa. Karena hitungan dia sekian banyak jemaat pintu elok. Begitu saya di pos PI kecil, pura-pura anda lihat dia. Ya kan? Ini kadang-kadang kita yang buat masalah. Hari ini kita dianggap penting karena ada kepentingan melalui kita. Belum tentu dalam waktu selanjutnya. Bisa jadi lihat kita aja pura-pura, oh pernah kita ketemu kah Pak katanya. Kan sakit hati kita. Padahal dulu waktu kampanye itu makan minum sama-sama, kadang kita yang bantu makan minum, lalu kita ketemu dengan dia, aduh Pak mohon maaf, pernah ketemu kah kita? Jangan heran karena itulah dia. Karena tidak ada lagi kepentingan yang dipentingkan dari kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Harapan saya yang politik-politik jangan begitulah. Kalau pernah ketemulah. Soal kasih uang, tidak kasih uang, tidak ada masalah. Yang penting ngaku kita pernah ketemu gitu ya. Nah, partai politik tidak akan pernah berkata cukup. Tidak pernah mengenal kata berhenti. Partai politik akan terus berjuang untuk 3 hal ini. Mohon maaf ada kekeliruan penulisan di sini. Yang pertama, how to get. Bagaimana untuk merebut kekuasaan. Ini yang sedang dikejar ini kan merebut suara terbanyak, merebut kekuasaan. Itu yang sedang dilakukan hari ini. Kemudian setelah dapat kekuasaan, dia akan berjuang how to use. Bagaimana memanfaatkan kekuasaan ini. Percuma jadi pejabat, percuma jadi ini, percuma jadi itu. Jadi dia akan memanfaatkannya. Ya. Lalu yang ketiga, how to maintenance. Bagaimana untuk merawat atau mempertahankan kekuasaan. Kalau saya tidak bisa, orang lain yang mewakili saya. Haruslah. Nah, inilah yang disebut dengan ya di TV itu politik dinasti tadi. Ya. Jadi kalau bukan saya ada orang lain begitu ya. Yang nanti ya masih mewakili saya. Ini dia mempertahankan. Dan dalam sejarah politik merebut kekuasaan memang berat, tetapi yang sering berdarah-darah itu pada waktu orang mempertahankan kekuasaannya. Pada waktu orang tidak mau lengser, pada waktu orang tidak mau sadar diri, maka biasanya dia gunakan powernya untuk menggunakan kekuasaan yang masih ada pada dia, dan itu sangat berbahaya. Ingatlah, tidak ada partai yang selamanya akan menang dan berkuasa. Tidak ada. Kita lihat di TV hari ini, 10 tahun yang lalu, mantan presiden yang memang sudah menjadi the ruling party, pemenang mayoritas, hari ini jadi pengembira. Itulah adatnya politik. Dan tidak heran. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih, ini penting untuk diketahui oleh orang-orang Kristen, terutama para pemimpin gereja. Perselingkuhan gereja dan politik telah mencatatkan sejarah kelam dan kerusakan moral dan rohani gereja. Jadi bukan tanpa alasan kalau para pemimpin gereja yang masih berpikir waras ini, mereka berhati-hati. Karena sejarah perselingkuhan gereja dengan politik itu sudah mencatatkan sejarah kelam dan kerusakan moral dan rohani gereja. Saya mencatat ada 3 hal ya dari sekian banyak peristiwa yang sangat memalukan dan merusak gereja karena perselingkuhan dengan politik. Yang pertama, para pemimpin gereja yang berselingkuh dengan politik pada akhirnya mencatatkan sejarah kelam, penuh darah dan warisan kebencian berkat perang salib, karena perang salib.
Dari tahun 1095 sampai 1204, para paus mendukung serangkaian perang salib yang berdarah dan mahal dalam usaha untuk mengusir kaum muslim dan membebaskan Yerusalem. Itu gereja dipakai untuk melegitimasi perang, dan kenyataannya kalah. Bapak Ibu pernah pergi ke Yerusalem, Bapak Ibu akan lihat itu berapa tempat situs itu pernah dipakai kawan-kawan kita, ya, karena mereka menang perang waktu itu. Ini dia. Jadi kalau politik, ya, gereja sudah terkontaminasi politik akan begini, mendukung perang. Ingat, kekerasan tidak akan pernah menjadi solusi. Kekerasan hanya akan menimbulkan kekerasan yang semakin keras. Itu sebabnya Allah kirim bukan panglima perang, tetapi dia mengirim raja damai. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Kaisar Konstantinus Agung memerintah Roma tahun 306 sampai 337 Masehi, menobatkan diri sebagai kaisar umat Kristen. Dia masuk agama Kristen. Agama Kristen akhirnya menjadi agama negara. Inilah mimpi dari orang-orang yang tidak berpikiran set. Nanti suatu saat ini kekristen mayoritas semua orang. Enggak. Ini kenyataannya Kaisar Agustus bisa menjadikan agama Kristen agama negara. Kaisar Konstantin ini. Tahun 313 yang mengeluarkan maklumat Milano atau disebut dengan Edik Milano. Secara politik, karena Edik Milano ini, penganiayaan terhadap gereja Kristen berhenti. Yang dulunya gereja orang Kristen dianiaya, marginalisasi, ya, dibenci. Setelah keluar maklumat ini, aman. Orang bisa ibadah kapan saja. Kuil-kuil dewa diubah menjadi katedral mewah. Ya, karena ini dananya dana kaisar, dana pemerintah. Itu yang dimimpikan beberapa orang teman kita. Mimpi nanti, oh kita mau bangun ini, bangun ini, bangun ini. Tapi tahu enggak akibatnya? Nanti kita akan lihat. Kehidupan para imam makmur karena dibiayai oleh negara. Saya dengar ada klausul ke APBD supaya para pendeta hamba Tuhan dibiayai oleh APBD. Saya bilang kalau saya bisa bagikan orang, saya tidak akan terima itu. Ini mimpi. Mereka tidak pernah baca situasi ini. Para kehidupan imam makmur karena dibiayai dari biaya negara, biaya pemerintah. Tetapi akibatnya, secara rohani gereja mengalami kehancuran dan berada di bawah kendali kaisar. Kaisar yang jadi tuan, yang jadi tuhannya. Ya. Kaisar yang mendominasi. Puncaknya dalam Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Kaisar Konstantin sebagai kaisar Roma melantik Yesus menjadi Tuhan. Bayangkan. Kaisar yang melantik Yesus jadi Tuhan. Kan terbalik. Bapak Ibu Saudara kasih, ini yang terjadi. Dan hari ini saya tidak bicara gereja lain. Gereja Kemah Injil sudah masuk di area ini. Pendeta datang tidak disambut, Pak. Giliran pejabat politik datang semua turun nyambut. Pendeta khotbah 15 menit, orasi politik bisa 2 jam. Ini terjadi hari ini. Karena takut tadi kalau tidak kasih waktu, tidak kasih bantuan. Padahal bantuan juga duit pemerintah, Bapak Ibu Saudara kasih. Bapak Ibu Saudara kasih, ini dia. Saya tahu tidak semua orang suka dengan, tapi gereja harus sadar akan hal ini. Supaya kita jangan mimpi yang aneh-aneh. Karena sejarah gereja sudah menentukan. Bayangkan, yang jadi tuannya itu Konstantin. Dia tidak ibadah, mungkin tidak ibadah mereka. Lalu bayangkan dia berani melantik Yesus sebagai Tuhan. Memang ada sejarahnya di sini. Karena ada kelompok Arian itu yang menolak ketuhanan Kristus. Lalu dalam Konsili Nisea ini untuk menegaskan Yesus Tuhan, maka kaisar melantik dia jadi Tuhan. Bayangkan, kaisar melantik dia jadi Tuhan. Bayangkan kalau Bang Klusian dengan Pak Dadi tiba-tiba datang, gitu Pak Pendeta, aku melantik Yesus jadi Tuhan katanya. Melantik BPJ aja itu dari daerah, bukan bupati, Bapak Ibu Saudara kasih. Selanjutnya, apa maunya nih? Oh. Keterlibatan gereja di dalam politik khususnya sejak abad keempat Masehi telah menjerumuskan gereja ke dalam libido kekuasaan yang tidak terkuasai dan terukur sehingga melupakan tugas utamanya sebagai pemberita kabar baik. Ini hasil penelitian dari Institut Laimena. Dan hari ini juga terjadi. Gereja sudah tidak lagi fokus untuk memberitakan kabar baik.
Kadang-kadang mimbar ini dipakai untuk jelip-jelip kampanye. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara kasih, ini penting, saya mohon izin nyelip sedikit ya. Kalau di pintu elok saya bilang nanti saja Pak, ya. Gereja adalah mimbar tempat menyampaikan firman Tuhan. Tanggung jawab kita untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ini yang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keterlibatan gereja dalam politik khususnya sejak abad keempat Masehi telah menjerumuskan gereja ke dalam libido kekuasaan yang tidak terkuasai dan terukur, sehingga melupakan tugas utamanya sebagai pemberita kabar baik. Bisa jadi khotbahnya hanya 10 menit, orasi politiknya 2-3 jam. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana seharusnya sikap dan kedudukan gereja terhadap politik? Nah, ini mungkin poin kita hari ini. Dalam mempersiapkan firman ini saya membaca beberapa literatur, dan saya mengamini dan diberkati dengan tulisan seorang yang bernama Daulat Tambunan dari Binus University. Jadi Bina Nusantara University. Dia menulis seperti ini. Ini mau dipakai atau tidak terserah. Tidak ada hutang juga kalau tidak mau pakai. Gereja harus dipisahkan dengan politik praktis, bukan dari politik sebagai ilmu dan wacana dalam pembangunan bangsa dan negara. Ingat tadi ada politik, ada kegiatan politik praktis yang dilakukan partai-partai itu. Kegiatan gerejawi harus dipisahkan dari kegiatan politik. Tidak boleh dicampur adukan. Jadi kalau khotbah itu orang harap-harap dengar firman Tuhan, tiba-tiba dia kampanye. Ya, orang bingung. Ini sembahyang kampanye katanya kan? Ini kegiatan rohani atau kegiatan kampanye? Ya, gereja adalah gereja dan partai politik adalah partai politik, harus jelas. Ya, gereja bukan lembaga yang anti politik, sebaliknya harus menyinari, menerangi kegiatan politik sehingga negara terbawa kepada tujuan yang benar. Jadi gereja itu membawa negara, membawa politik ke arah tujuan yang benar, bukan gereja yang terbawa ke dalam cara dunia yang tidak benar. Dan ini jujur saja, ini masih 3 tahun lebih, 2 tahun lebih mau pemilihan ketua, udah mulai gasa gusu nih, nggak ada yang ngembanya diri. Bayangkan, lalu nanti sudah mulai cari dukungan itu, dukungan ini. Ini orang gereja ini, hamba Tuhan, bukan lagi orang-orang lain. Bagaimana gereja bisa jadi kesaksian? Bagaimana orang bisa melihat kebenaran? Karena kita justru lebih jahat daripada dunia ini. Kalau dulu gereja Kemah Yesus sangat dihormati, karena kita begitu tertib, ya, begitu mengkhususkan diri. Tapi hari ini tidak ada bedanya, ya. Ada pendukung si A, pendukung si B, ya, ada kelompok si A, kelompok si B. Maka kawan-kawan bicara seperti itu, Pak, bisakah nanti Pak? Saya bilang enggak, selama sistemnya begitu, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja sepatutnya mengembalakan umatnya yang berpolitik praktis. Ini tanggung jawab kami, ini tanggung jawab gereja, tanggung jawab hamba Tuhan. Mengembalakan umat Tuhan, anggota jemaat yang terpanggil ke dunia politik, yang terpanggil ke dunia, memperlengkapi mereka dengan firman Tuhan, sehingga kalau Tuhan mengangkat mereka, mereka mewakili Tuhan di sana. Bapak Ibu Saudara kasih, itu tanggung jawab kami. Caranya bagaimana? Seperti ini. Kita sampaikan firman Tuhan, pengajaran Alkitab begini, ya, firman Tuhan tentang politik, tentang pemerintah, tentang kekuasaan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja harus menyadari posisi sebagai agen kerajaan Allah di bumi ini. Kita mewakili Tuhan di bumi ini, bukan mewakili partai politik tertentu atau rezim pemerintah tertentu. Karenanya orang Kristen sebagai anggota gereja mempunyai tugas mengkomunikasikan kebenaran dan keadilan kepada seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Warga gereja atau umat Kristen berjuang untuk umat manusia ciptaan Tuhan. Jadi kalau saudara sudah terpilih melalui proses politik, Anda jadi pemerintah, Anda akan mewakili Tuhan untuk memberkati dan memimpin umat Tuhan. Ini yang membuat orang-orang kita kerdil, Pak. Waktu kita dipilih, itu sudah mulai ini tim sukses, ini ya paman saya, bibi saya, ponakan cucu saya. Waktu Anda dipilih sebagai pejabat pemerintah, Anda mewakili Tuhan untuk seluruh lapisan golongan masyarakat. Saya juga tidak senang kalau orang Kristen, dia jadi pejabat,
Lalu teman-teman kita yang muslim, teman-teman kita yang beda agama, lalu kita juga tidak senang. Dan pasti itu tidak benar. Yang Tuhan inginkan kita akan melihat mereka seperti Tuhan melihatnya. Sebagai seorang bupati, semua orang rakyat kita. Bapak Ibu Saudara kasih, ini yang kurang pada kita. Kadang-kadang kan balas jasa begitu ya, balas jasa. Ditanya dulu kampung itu berapa suara kita situ dah? Oh sekian banyak. Mana kata, nggak usah lah. Ya, padahal mereka juga kan rakyat Indonesia, rakyat kabupaten ini. Ini contoh saja, tidak ada yang begitu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, gereja tidak berjuang untuk membangun masyarakat yang eksklusif dan berjuang untuk kelompoknya sendiri. Jangan gereja membangun masyarakat yang eksklusif, hanya berbicara Kristen-Kristen saja. Memang kita ada tanggung jawab, tapi ingat baik-baik, waktu Tuhan mengangkat kita, Tuhan mau kita jadi berkat juga bagi orang yang mungkin tidak satu suku dengan kita, yang mungkin tidak satu agama dengan kita. Itulah yang disebut sikap kenegarawaan. Ya, seorang negarawan. Ya, dia akan melihat masyarakat sebagai seorang negarawan, bukan sebagai orang yang berpikir separatis, yang berpikir eksklusif. Begitu ya. Bapak Ibu Saudara kasih, gereja tidak boleh dikotori oleh nafsu-nafsu dunia yang bertopengkan partai politik Kristen atau sejenisnya dengan alasan membela hak-hak Kristen atau mewujudkan Indonesia baru berdasarkan prinsip-prinsip atau ajaran Kristen. Nah, ini yang disebut dengan politik identitas ya. Agama dijadikan tujuan. Tidak bisa. Dan itu yang terjadi di beberapa negara di Timur Tengah. Ya, mereka mau jadikan ini harus seperti kami. Tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi gereja seharusnya menunjukkan jati diri yang benar dengan integritas sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab dan mengakui bahwa Indonesia dibangun di atas dasar Pancasila yang berbhinneka tunggal ika. Ini kalau di negara kita ini. Jadi kita jangan eksklusif. Maka kalau saya dengar tokoh sudah berbicara, kita ini Dayak, kita ini Kristen. Ya, berapa banyak sih kita? Paling-paling dia akan keluar dari Kalimantan Barat ini kalau gitu. Ya kalau di Pontianak laku, Kabupaten Melawi tidak laku karena pikirannya picik. Itu ya, itu Dayak pagi lagi, Dayak Kubin, Dayak Nijal, Dayak Danum. Kan susah kita. Karena semua itu berpikir besar kita. Kalau Tuhan angkat kita mewakili Tuhan untuk semua orang. Begitu ya, Bapak Ibu, kayak kampanye juga saya jadinya ya. Ingatlah, Daniel pasal 2 ayat 21. Saya selalu mengingatkan diri saya akan ayat ini. Dan para pemerintah yang saat ini memerintah, apapun jabatan saudara, dia Tuhan mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Pecat, tidak benar pecat. Cara Tuhan mecat itu bisa masuk penjara. Saya bilang kalau pejabat itu hanya dua. Kalau dia tidak benar, tidak usah kita terlalu bingung dengan dia. Kalau tidak dipanggil KPK, dipanggil polisi, dia dipanggil Tuhan. Begitu ya. Tapi kalau dipanggil KPK, polisi masih ada 20 tahun atau seumur hidup. Ya, tapi kalau dipanggil Tuhan selama-lamanya, begitu ya. Jadi ingat baik-baik. Jadi jangan kita di atas hari ini kita berpikir kita lah, tidak ada langit di atas saya. Ada Tuhan. Jadi Tuhan memecat dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Maka saya lihat kalau pejabat-pejabat sombong, saya hanya mengingatkan dia, hati-hati teman. Orang bilang roda pedati senda. Ini ayatnya. Tuhan angkat, Tuhan bisa pecat dia. Lama-lama nanti kita lihat pakai rompi oranye dia. Ditonton TV Indonesia Raya ini. Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi jangan aneh-aneh. Ya, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu sebabnya dalam doa syafaat kita selalu doakan bangsa dan negara kita. Itu tanggung jawab kita. Jangan bilang kepanjangan Pak. Ya, untuk apa juga doa bangsa negara. Kita bertanggung jawab karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita juga. Kita berdoa untuk proses politik yang saat ini sedang terjadi. Doa kita paling tidak siapapun yang terpilih, prosesnya bisa berjalan damai, tertib, aman, begitu ya. Dan siapapun yang terpilih, jangan kita sampai tidak bisa makan, tidak bisa minum. Saya memang ada pilihan, tapi kalau saya sebut lalu bilang kampanye pula nanti. Tapi kalaupun yang saya pilih tidak terpilih, saya harus tahu bahwa ada maksud Tuhan bagi negeri ini. Amin. Amin. Jangan perang WA. Ini di grup wilayah ya. Perang WA. Ada 1, 2, 3 untuk apa juga? Nampak betul kita kurang dewasa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Ya, berdoa itu tanggung jawab kita. Dan yang terakhir, saya sangat percaya hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan, kalau orang lain biasanya kita nanya Bupati, tapi oleh anugerah Tuhan Pak Bupati panggil kami sebelum Natal yang lalu. Dia sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Melawi untuk tahun ini berkomitmen membantu kita 2 miliar. Lalu dia sampaikan, ini bukan bantuan Dadi, ini bukan bantuan Pak Klusen atau siapapun, tapi ini bantuan pemerintah Kabupaten Melawi. Waduh, terenyuh hati saya. Biasanya kalau menjelang politik-politik begini kan orang kan nitip-nitip pesan, pantau-pantau nanti katakan, itu. Bapak Ibu Saudara kasih, saya tidak pernah, jangankan Pak Bupati, Pak Dadi, Bang Klusen saya duduk di sini, saya tidak pernah bilang, Bang bagaimana Wakil Bupati, jangan diam, ini kita belum selesai, bagaimana tanggung jawab, kami yang milih dulu, Tuhan angkat. Oh enggak, saya tidak akan lakukan itu, karena yang saya rindukan, saya doakan, yang pertama, Tuhan pakai mereka dengan kewenangan Tuhan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Dan apapun yang mereka berikan, apapun yang mereka lakukan sesuai kewenangan mereka, itu karena mereka melakukan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan di pemerintahan. Bukan karena ancaman Pak Rustam, bukan karena ancaman panitia dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara kasih, hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu pikir bukan cuma kita yang perlu dana ini, banyak. Saya tidak pernah marah-marah, saya juga tidak pernah ngancam-ngancam. Kita doakan pemerintah ini. Dan akhirnya Tuhan memakai mereka. Saya percaya siapapun yang Tuhan pilih, jadi 3 nomor ini, ada maksud Tuhan. Oleh sebab itu tentu kita punya hak untuk memilih satu di antara mereka. Kan tidak mungkin pilih 2 apalagi 3. Kita milih satu di antara mereka. Tapi kalaupun tidak, kita serahkan kepada Tuhan. Ada maksud Tuhan bagi negeri ini. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk nasihat firman-Mu bagi kami secara khusus pada waktu kami bersama dengan seluruh bangsa ini ada dalam hajatan politik pesta demokrasi. Biarlah ini akan memberikan kepada kami suatu pemahaman yang baik, supaya kami tahu bagaimana menempatkan diri kami, baik secara individu, secara organisasi, sebagai pemimpin gereja dan orang Kristen, supaya kami sungguh-sungguh mencerminkan kemuliaan Allah, menjadi berkat bukan menjadi masalah. Hamba-Mu berdoa bagi anggota jemaat Tuhan di tempat ini yang mereka terpanggil melayani di bidang politik, baik di eksekutif maupun juga di legislatif. Kami mohon di dalam nama Yesus memelihara menjaga kesehatan mereka, memimpin mereka dalam rangka kampanye sosialisasi, mempertemukan mereka dengan orang-orang yang baik dan benar, sehingga atas izin Tuhan pada waktunya mereka akan tampil mewakili Tuhan dalam kebenaran dimanapun Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk proses pemilihan presiden, wakil presiden yang segera akan berlangsung dalam hitungan hari ke depan. Tuhan kiranya memberikan keamanan dan ketertiban untuk bangsa ini, supaya kami dapat melihat dengan jelas rencana Tuhan bagi negeri ini ke depan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kita